Oke, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Tadi kita sudah berhasil sampai selesai, misalnya saya posting selamat pagi misalnya. Ketika saya posting muncul ke bawah. Nah, ini selamat pagi. Saya sudah membuat dua user ya, Nuris dan Wahyu. Nah, sekarang kita akan membuat pencarian, kata kunci pencarian. Nah, jadi kita pencarian itu untuk keywordnya itu berdasarkan status sekarang itu. Berdasarkan status. Saya buat script jQuery-nya terlebih dahulu. Nah, ini di sini script type text JavaScript script. Nah, seperti ini ya. Di sini ini saya kopikan saja karena codingnya mirip. Jadi kurang lebih akan seperti ini dia. Oke, yang perlu dimodifikasi itu adalah kalau ini submit status, sekarang pencarian. Apa ini eventnya ini? Eventnya ID-nya keyword. Apabila keyword key-up ya, menggunakan function key-up, maka keyword sama dengan keyword. Nah, ajaknya itu tipenya kita pakai get, URL-nya cari status, search ya, search status keyword sama dengan keyword. Nah, di sini ini kita gunakan ini. Apabila sukses, list status. Nah, oke. Selanjutnya kita buat dulu di controllernya ini. Jadi di controllernya kita buat function search status. Controller function search status. Oke, search statusnya sudah. Sekarang baru di modelnya itu function cari status. Oke, saya kopikan saja script ini. Cari status dash keyword ya. Insertion di belakang lagi. Oke, seperti ini. Where bla 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 n. Nah, status dari tabel status ya, s status like. Nah, persen keyword. Nah, seperti ini. Selanjutnya di main sini kita bisa kopikan script ini. Saya kopikan. Nah, data ini model status ketampilkan, tapi cari status. Nah, cari status, saya refresh lebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita inspect elemen nih, periksa elemen. Nah, di network ketika saya ketik kata kunci pencarian misalnya Ajax. Nah, dia sudah ngirim nih ya, Ajax. Nah, seperti ini. Oke, keyword sama dengan Ajax. Jadi di sini s keyword sama dengan get nah, keyword oke. Benar. Nah, di sini s keyword. Nah, karena di sini kita memberikan parameter ya, cari status keyword gitu di modelnya. Seperti ini. Jadi saya refresh.
Nah, oke, berhasil. Nah, selanjutnya baru kita coba, saya refresh. Nah, misalnya saya ketik yang Ajax. Nah, hanya muncul Ajax kan. Misalnya seru. Nah, seru loh gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia mencari data ya. Mencari data misalnya apalagi status. Nah, status cuma satu gitu ya. Seperti ini. Oke, ini pencarian berdasarkan kata kunci status ya. Bagaimana kalau misalnya ada variabel lain nih, misalnya kita ingin pencarian berdasarkan status atau nama. Nah, jadi kemarin ada permintaan seperti itu. Oke, kita akan buat seperti itu. Kita akan membuat pencarian berdasarkan parameter. Misalnya di sini ada select ID field ya. Misalnya ini field, select option, value, option. Saya kopikan terlebih dahulu. Di sini pencarian berdasarkan misalnya status atau nama. Nah, jadi sepertinya ada seperti ini dia, status atau nama nih pencariannya. Nah, di sini kita akan memberikan nama field. Jadi status, nama fieldnya itu status, nama fieldnya itu username. Nah, jadi berdasarkan ini ya, username. Mana dia member? Nah, berdasarkan username atau berdasarkan status dari query yang sudah kita buat tadi. Nah, caranya itu di sini di pencarian tadi kita perlu membuat sebuah variabel baru var field sama dengan field ya, dot var. Nah, jadi selain keyword yang perlu dikirimkan lagi datanya itu adalah fieldnya, dan field sama dengan plus field. Nah, seperti ini. Di model statusnya juga kita harus ubah selain keyword field. Jadi status di sini kita ganti dengan field. Di keyword juga kita akan get status as field, field as get field. Nah, seperti ini. Oke, misalnya berdasarkan status pagi. Ada yang error nih, missing argument for model. Oh, di sini nih. Field. Misalnya pagi. Nah, muncul pagi kan? Misalnya berdasarkan nama Wahyu. Nah, ini error nih. Karena kita ada kesalahan query. Nah, di sini kita bisa mainkan nih ya. Kita mainkan. Jadi apabila, karena gini, kalau misalnya nama kan S, status ini query-nya betul, tapi kalau S nanti username di tabel status itu tidak ada username. Kalau kita lihat di sini, nah nggak ada username, makanya dia datanya nggak muncul. Seharusnya di tabel member jadi username gitu. Jadi kita manipulasinya di sini. If S field sama dengan username, maka S field pakai S ya, field sama dengan username ya, dari tabel S dot username. Else, nah ini S field pakai S
sama dengan M, sorry, ini bukan S ya, tapi M username, else s dot status. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita ganti field. Nah, ingat perbedaannya. Ini pakai S, yang if-nya ini. Kalau ini nggak pakai ya, yang cuma data di parsing aja. Oke, kita coba di browser. Kita coba sekarang berdasarkan status. Misalnya pagi. Oke, berhasil ya. Pagi. Sekarang berdasarkan nama. Misalnya nama itu Wahyu. Nah, yang muncul Wahyu saja. Kan Wahyu saja yang muncul. Misalnya Nuris. Nah, itu yang muncul Nuris saja. Nah, seperti itu. Nah, itu teknik pencarian. Jadi di sini itu nama fieldnya ya. Nama fieldnya. Oke, posting status sudah, menampilkannya sudah, pencarian satu keywordnya sudah, pencarian berdasarkan optionnya juga sudah. Nah, saya rasa sudah cukup lah bekal kita untuk dia ajak sini ya, ajak di query. Tapi di tutorial selanjutnya kita masih ada, tenang saja. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada episode selanjutnya.